Dua bocah yang duduk di bangku sekolah dasar itu mendapatkan rumah dan lahan ternak dari Prabowo. Itu luar biasa bantuannya, perhatiannya untuk rakyat Aceh. Ya, itu saya apresiasi dan terima kasih banyak. KPLMI, Bapak Prabowo adalah yang paling banyak manfaat buat orang lain. Mana ada kasihan remaja masjid, mana ada pengusaha, pejabat, toko yang mau kasih remaja masjid mobil. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melalui Universitas Pertahanan memberikan puluhan rumah apung dan panggung bagi warga Muara Angke, Jakarta. Prabowo Gibran meluncing ratusan becak listrik di lapangan Gulun, Kota Madiun, Jawa Timur, Senin pagi. Becak listrik yang sumur bor yang diserahkan ke masyarakat adalah bantuan Kementerian Pertahanan. Bantuan sumur bor ini tersebar di 12 desa. Dalam kunjungannya kali ini, Prabowo memberikan 10 bantuan kapal kepada para nelayan. Nah, oke sahabatku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Mang Es Angler. Mudah-mudahan kita sehat kalau mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam ridho dan rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Oke sahabatku, kami ucapkan selamat berpuasa bagi sahabat-sahabatku yang berpuasa. Mudah-mudahan puasanya diterima Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan puasa dalam 1 bulan penuh sampai dengan selesai nantinya, sampai itu pada tanggal 1 Syawal, yaitu hari kemenangan, amin ya rabbal alamin. Nah oke sahabatku, kali ini kita kembali akan nonton video lagi ya sahabatku. Video kali ini video yang sangat-sangat luar biasa, yang memberikan motivasi kepada kita semua tentunya, dan juga membahagiakan kepada kita semua, khususnya selaku pendukung Pak Prabowo Subianto. Sangat merasa bangga sekali ya sahabatku pada Pak Prabowo Subianto, yang alhamdulillah pada kali ini kita akan lihat video-video Pak Prabowo Subianto memberikan bantuan kepada masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia. Di antaranya ada beberapa video ini akan kita tonton satu persatu. Nah, untuk video yang pertama ini ya sahabatku, ini sangat luar biasa sekali. Pak Prabowo Subianto memberikan bantuan kepada 2 anak yang mengumpulkan barang bekas, dan anak-anak ini mengumpulkan barang bekas ini untuk membantu orang tuanya untuk mencukupi kehidupan sehari-hari ya sahabatku. Dan 2 anak ini menjadi korban perundungan ya sahabatku, ataupun sering dikatain, dihina ya sahabatku tentunya. Nah oke sahabatku, kita tonton langsung videonya bersama-sama. Ini dia. Pemirsa, Lastri dan Lendri, 2 bocah kembar yang sempat mengalami perundungan lantaran bekerja mengumpulkan barang bekas, mendapat kesempatan bertemu dengan Prabowo Subianto di kediaman dinasnya. 2 bocah yang duduk di bangku sekolah dasar itu mendapatkan rumah dan lahan ternak dari Prabowo. Kamu siapa namanya? 2 bocah kembar yang duduk di bangku sekolah dasar, Lastri dan Lendri, yang sempat mengalami perundungan lantaran bekerja mengumpulkan barang rongsokan, bertemu dengan Menteri Pertahanan yang juga calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto di kediaman dinas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Saat bertemu dengan Prabowo, Lastri dan Lendri ditemani sang ibu Rustini. Prabowo mengaku mendengar soal perundungan yang dialami kedua bocah kembar tersebut. Ia meminta keduanya untuk tidak bersedih. Prabowo juga memberikan bantuan untuk keluarga Rustini berupa rumah layak huni dan ladang ternak. Ya, jadi saya nggak mau, saya nggak suka kalau ada yang suka begitu. Ya, jadi bagaimanapun kita ikut bertanggung jawab, kita mau bantu ibu sama putra-putri ibu, ya supaya nanti ya dari ibu yang tabah ya. Lendri harus tabah, berani, harus belajar yang baik ya, nggak usah takut lagi diganggu dan sebagainya. Dan ibumu dan nggak usah lagi khawatir ya, kita akan membantu membina ibu. Apakah buka warung, habis itu ada, kalau bisa ada peternakan di belakangnya, peternakan itik ya. Kisah pilu Lastri menjadi sorotan publik setelah kisahnya diunggah di media sosial X oleh seseorang bernama Rizal di akun pribadinya. Lastri mengalami perundungan dikarenakan mencari barang rongsokan usai jam sekolah untuk membantu sang ibu membiayai kebutuhan sehari-hari. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.
Nah, oke sahabatku, sudah kita tonton bersama tadi videonya, video dua anak korban perundungan ya sahabatku. Apa sih maksud perundungan itu? Perundungan itu ya sahabatku sifat penghinaan ataupun perendahan. Dia ini direndahkan oleh salah satu kelompok, itu berulang kali ya sahabat, bukan cuma sekali. Itu yang disebut perundungan ya sahabatku. Terima kasih kepada Pak Prabowo Subianto yang telah mewakili rakyat Indonesia membantu anak tadi. Terima kasih banyak Pak. Nah, oke sahabatku, kita selanjutnya akan kita tonton kembali bersama video, yaitu alhamdulillah Pak Prabowo Subianto ini juga ternyata dari Kemenhan memberikan bantuan kepada masyarakat berupa rumah apung dan juga rumah panggung ya sahabatku. Ini dia videonya, kita tonton bersama. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melalui Universitas Pertahanan memberikan puluhan rumah apung dan panggung bagi warga Muara Angke, Jakarta. Program ini rencananya akan terus dilaksanakan hingga ke seluruh wilayah di Indonesia. Kementerian Pertahanan melalui Universitas Pertahanan meresmikan pemberian rumah apung dan panggung bagi warga yang terdampak banjirop di RT 6 RW 22 Muara Angke, Jakarta Utara. Pemberian sertifikat dan kunci rumah diberikan langsung oleh Rektor Universitas Joni Maroza kepada 128 masyarakat sekitar. Program ini dicanangkan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, namun Prabowo tidak dapat hadir karena sedang melakukan dinas luar kota. Rektor Unhan Joni Maroza menyampaikan program ini merupakan awal dan akan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Kita berjuang dengan gigih mengupayakan perbaikan serta peningkatan kualitas hidup para nelayan melalui pembangunan rumah murah anti banjir berupa rumah apung dan rumah panggung. Berikut fasilitasnya. Program di Muara Angke ini memberikan 28 unit rumah apung dan rumah panggung serta fasilitas umum seperti desilinasi air, pengolahan limbah atau IPAL, dan pengolahan cangkang kerang. Nah, oke sahabatku, itulah tadi videonya sahabatku. Pak Prabowo Subianto juga ternyata benar memberikan bantuan kepada masyarakat dari Kemenhan, yaitu rumah apung dan juga rumah panggung ya sahabatku. Ini sangat bermanfaat sekali ya untuk masyarakat yang sering terkena musibah banjir ya sahabatku. Kalau dia ngapung kan, kalau ada banjir berarti rumahnya ngangkat, terapung ya sahabatku. Kalau juga rumah panggung, kalau rumah panggung itu kalau banjirnya cuma 1 meter ataupun 2 meter, kalau ketinggiannya lebih dari 2 meter juga bebas dari banjir ya sahabatku, tidak akan terkena dampak banjir ya sahabatku. Nah, oke sahabatku, untuk selanjutnya kita tonton lagi bersama video. Ternyata Pak Prabowo Subianto ini juga memberikan bantuan 25 mobil kepada remaja masjid ya sahabatku. Ini dia videonya yang disampaikan oleh Ustadz Das'an Latif. Kita tonton bersama. Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling baik? Apakah yang hitam jidatnya tapi individualis? Apakah mereka yang selalu bangun sholat tahajud tapi tidak peduli? Apakah mereka yang Senin Kamis tapi tidak punya kepekaan? Apakah mereka yang Senin Kamis puasa tapi egois?" Kata Nabi, bukan itu. Siapa orang yang baik? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Dan kami saksi BKP RMI, Bapak Prabowo adalah yang paling banyak manfaat buat orang lain. Mana ada kasihan remaja masjid, mana ada pengusaha, pejabat, toko yang mau kasih remaja masjid mobil. Alhamdulillah Pak Prabowo buktikan hari ini. Biasanya yang mau dikasih mobil itu apa Pak? Partai politik, karena ada maunya. Tapi alhamdulillah Prabowo bukan memberikan kepada partai, tapi memberikan kepada remaja masjid. Maka tanggung jawab kalian yang diberikan mobil, jangan kau jadikan mobil pribadi untuk gaya-gaya. Jadikan itu untuk menjangkau masjid. Allahu Akbar. Pak Jenderal yang saya muliakan. Nah sahabatku, itu telah tadi sama-sama sudah kita tonton bersama. Ternyata yang disebutkan oleh Ustadz Das'an Latif tadi, Pak Prabowo Subianto memberikan bantuan mobil kepada remaja masjid untuk membersihkan masjid-masjid ya sahabatku. Luar biasa sekali.
Ini kabarnya ada 25 mobil yang diberikan kepada remaja masjid untuk kegiatan para remaja masjid ya sahabatku. Nah ini sangat luar biasa sekali ya sahabatku. Ini bukan sedikit uangnya sahabatku ya. Yang mudah-mudahan dengan bantuan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada Pak Prabowo Subianto. Nah, untuk selanjutnya kita tonton lagi video selanjutnya sahabatku. Ini juga Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini memberikan bantuan becak ya sahabatku. Becak listrik untuk para penarik becak itu yang sudah umur 65 tahun ke atas ya sahabatku. Nah, ini dia videonya, kita tonton bersama. Prabowo Gibran melaunching ratusan becak listrik di lapangan Gulun, Kota Madiun, Jawa Timur, Senin pagi. Becak listrik yang diakui menjadi yang pertama di Indonesia ini diserahkan kepada sekitar 300 tukang becak dari Madiun dan sekitarnya. Menurut Presiden Becak Listrik Indonesia, Nanik Esdeang, becak listrik ini merupakan program kemitraan dengan Koperasi Indonesia. Per hari, para tukang becak yang menerima program becak listrik akan membayar uang maintenance atau perawatan ke koperasi sebesar Rp2.000 setelah nantinya dioperasikan. Saat ini setidaknya ada sekitar 800 becak listrik telah diproduksi di Indonesia. Selain melaunching 300 becak listrik di Kota Madiun, rencananya becak listrik juga akan dilaunching di kota-kota lain yaitu di Solo, Cirebon, Magelang, dan Pekalongan, serta kota lain di wilayah Jawa Tengah. Ya Pak, ini dapat apa ini Pak? Becak. Becak apa? Becak apa? Becak metik listrik. Becak listrik dari siapa Pak? Dari Pak Prabowo. Bapak gimana perasaannya dapat ini? Ponorogo. Gratis atau apa ini Pak? Gratis. Jadi becak listrik ini program yang sebetulnya sudah lama diinisiasi oleh Pak Prabowo sebelum beliau nyapres. Sementara ini tahap pertama di atas usia 65 tahun ke atas. Kenapa? Mereka kan sudah sangat sepuh, jadi tenaganya nggak ada, harus mengayuh tenaga ya, becak dengan ontel. Jadi kemudian kita berikan, saya waktu usul ke Pak Prabowo supaya dibuatkan becak listrik. Pada tahap pertama, becak listrik diperuntukkan bagi tukang becak berusia 65 tahun ke atas. Program becak listrik menurut relawan Prabowo Gibran telah menjadi program yang diinisiasi Prabowo sebelum maju menjadi calon presiden. Nah itu tadi sahabatku videonya sahabatku. Masih ada video-video lain lagi ya sahabatku. Ini video yang selanjutnya Pak Prabowo Subianto memberikan bantuan sumur bor ya sahabatku, yang sangat besar sekali manfaatnya untuk masyarakat ya sahabatku. Nah ini dia videonya sahabatku. Sumur bor yang diserahkan ke masyarakat adalah bantuan Kementerian Pertahanan. Bantuan sumur bor ini tersebar di 12 desa di 5 kecamatan Kabupaten Pamekasan yang kesulitan air bersih. Ada rekan kami Nurkolis yang melihat antusiasme warga atas bantuan sumur bor dari Kementerian Pertahanan di Pamekasan. Nurkolis, selamat siang. Ada 12 desa yang dibantu untuk sumur bor yang terbantu untuk air bersih. Berapa warga jadinya yang terbantu dengan adanya sumur bor ini? Siswa dan juga saudara, memang benar bahwa memang pagi tadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri penyerahan bantuan sumur bor dan pipanisasi yang dipusatkan di Desa Palengaan Daya, Kecamatan Palengan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Kemudian bantuan yang diberikan kepada 12 desa dan 5 kecamatan ini dihadiri secara offline dan secara online oleh para penerima. Dan jumlah 12 bor yang tersebar di 12 desa di 5 kecamatan ini bisa atau mampu memenuhi kebutuhan air bagi warga sekitar 10 sampai 12.000 jiwa. Dan kemudian juga 12 bor yang diberikan kepada warga ini merupakan rangkaian dari keseluruhan 100 bor titik air yang tersebar di maksud kami yang dicanangkan di Indonesia. Dalam sambutannya, Prabowo Subianto menyampaikan bahwa beliau meminta agar warga menjaga dan merawat agar bantuan tersebut bisa bertahan lama. Demikian. Nah oke sahabatku, selanjutnya masih ada lagi ya sahabatku. Ini Pak Prabowo Subianto memberikan bantuan kapal 10 kapal kepada para nelayan. Ini dia videonya. Prabowo Subianto kembali bertemu dengan mantan Menteri KKP Susi Pujiastuti. Dalam kunjungannya kali ini, Prabowo memberikan 10 bantuan kapal kepada para nelayan.
Di pinggir pantai, Rabu pagi Prabowo dan Susi menyaksikan secara langsung pelepasan kapal lengkap dengan mesin. Pada kesempatan itu, Prabowo juga menyebut bantuan kapal untuk para nelayan untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia, terutama di sektor perikanan. Pak Prabowo yang tujuannya untuk mendukung pemberdayaan para nelayan. Nelayan adalah satu komponen yang sangat penting ya dalam ekonomi kita. Mereka menghasilkan protein. Pangan adalah sangat strategis, bagian dari ketahanan bangsa. Nah, oke sahabatku, kalau tadi Pak Prabowo Subianto memberikan bantuan 10 kapal kepada para nelayan. Nah, video kali ini ternyata juga Pak Prabowo Subianto memberikan bantuan puluhan mobil kepada masyarakat Aceh ya sahabatku. Ini dia videonya, kita tonton bersama. Itu luar biasa bantuannya, perhatiannya untuk rakyat Aceh, ya. Itu saya apresiasi dan terima kasih banyak saya ucapkan kepada beliau. Mungkin ada pesan Pak yang disampaikan untuk Pak Prabowo? Ya, kalau beliau mudah-mudahan menang, ya perhatikanlah Aceh, ya, bantu segala apa yang diperlukan oleh Aceh untuk membangun Aceh yang kita cita-citakan, terutama sesuai dengan MOU MCG, apa yang belum selesai diselesaikan ya, untuk Aceh. Nah, oke sahabatku, sudah kita tonton bersama videonya tadi sahabatku. Banyak sekali video-video Pak Prabowo Subianto memberikan bantuan kepada masyarakat ya sahabatku, dari mulai yang kecil juga yang besar. Ini sangat luar biasa sekali ya sahabatku. Nah sahabatku, dengan beberapa video tadi, bagaimana menurut pandangan sahabat semua tentang Pak Prabowo Subianto? Kalau menurut pandangan saya, ini sangat luar biasa sekali ya sahabatku. Tidak banyak manusia, meskipun mereka kaya, meskipun mereka banyak uang, bergelimangan harta, tidak banyak yang terpikir untuk membantu orang lain ya sahabatku. Ada tapi tidak banyak. Nah, salah satunya yang ada di negara kita Republik Indonesia ini adalah Pak Prabowo Subianto. Terima kasih, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.